kita belajar bilangan. Harusnya ini bilangan 1 dan bilangan 2 itu nyambung ya. Tapi karena saya mau menyampaikan hal yang khusus, makanya saya pisah. Nah, nanti saya mau share screen. Share screen. Oh, saya lupa. Jadi saudaraku, kalau Anda lihat di dalam kitab bilangan ini ada 2 kali sensus nanti ya. Di bilangan 1 dan bilangan 2, bilangan 1 2 dan bilangan 26. Nah, ini kita akan lihat ini adalah bagian dari kelas evangelis yang terakhir ya, yang perjanjian lama. Saya mau saya share dikit. Ini malah belum saya ajarkan di kelas ya. Ya sedikit lah, bukan belum tapi sedikit. Lihat ya, ini gambarnya nanti ya. Nah, ini gambarnya itu cara mereka berkemah ya. Cara mereka berkemah. Suku kan ada 3 suku itu kan. Yang di tengah-tengah ini para imam ya. Coba Anda lihat ini. Saya pakai stabilo ya. Coba saya pakai stabilo yang warna biru. Biru ini ya. Coba lihat. Ini yang di tengah ini nanti adalah orang Lewi. Ya. Ini adalah kemah. Tabernakel itu kemah ya. Yang tabernakel itu kemah suci. Kelihatannya Anda bisa lihat semua ya. Nah, ini adalah kuak-kuak orang Lewi ya. Timurnya tuh sebelah sana ya. Yang gambar ini timurnya tuh sebelah sana ya. Timur, east. Lihat suku Dan yang kepalanya kan ada 3 suku. Naftali, Dan, dan Asher. Terus yang di sebelah utara ini ya, sebelah barat, sebelah timur dulu, ini arah jarum jam. Sebelah timur suku Yehuda itu Isakar, Sebulon ya, 3. Terus yang di sebelah selatan ada Ruben, Gad, dan Simeon. Lalu di sebelah barat ada Efraim, Manasye, sama Benyamin. Gitu ya, itu cara menempat mereka susunya seperti itu. Nah, udah kebayang ya. Nah, nanti kalau kita lihat penampakan perkemahan itu kira-kira seperti ini nanti perkemahannya ya. Ini yang di atas ini yang barat ya, jadi kita balik. Nah, gambarnya seperti salib ya nanti ya. Salibnya orang Roma itu bukan seperti yang digambarkan oleh saksi Yehova, cuman single pole itu ya, satu tiang begitu, enggak ya. Taunya dari sejarah Roma. Orang Roma itu kalau menyalib bentuknya itu seperti itu salibnya. Ya, bentuknya salibnya ya silang begini. Orang Roma bukan single pole. Kalau single pole itu adalah salibnya orang-orang Yahudi yang di single pole itu ya. Tetapi Yesus kan matinya dengan cara Roma, bukan dengan cara Yahudi. Ya. Nah, itu yang dibayangkan oleh saksi Yehova. Jadi salah ya. Nah, jadi waktu Balak itu kan si Bileam ya, waktu Bileam itu ngelihat perkemahan orang Israel dari atas gunung itu, bentuknya seperti itu perkemahan orang Israel itu, ya. Bentuknya itu memanjang seperti salib begitu, ya. Nah, perhitungannya seperti tadi ya, yang ada di utara tadi suku Dan, ya, di barat ini suku Dan tadi ya. Dan Naftali, Asher ya, yang di utara ya, ini kan utaranya nih ya. Terus yang di barat ya, Efraim, Benyamin, dan Manasye ya. Efraim, Benyamin, Manasye. Terus ini Ruben, Gad sama Simeon. Terus Yuda, Naftali, dan Isakar ya, ada di timur. Ini tadi saya rubah gini ya, dirubah begini supaya kelihatan salibnya, bentuk salibnya nih, ini ya. Tujuannya begitu ya. Jadi yang dilihat itu seperti itu ya, seperti gambar salib begitu. Ini kemah suci, ini ada wilayahnya orang Lewi. Ini adalah wilayahnya orang Lewi ya. Di tengah-tengah mereka waktu berkemah itu. Nah, ini orang Lewi. Gitu ya.
Lewi. Ini orang Lewi, ini kemah suci. Nah, perkemahan itu nanti kira-kira bentuknya seperti ini. Perkemahan mereka tuh. Tuh, bagus ya. Seperti tadi. Rapi sekali mereka, teratur sekali, semua sempat teratur. Dan mereka berkemah, setiap kali mereka jalan, terus kemah awan tiang api itu berhenti, maka mereka langsung buka, ini tendanya dibuka, dan dibuka, terus mereka semua langsung berkemah sesuai dengan ininya masing-masing. Masing-masing berkemah begini, langsung rapi begitu. Ya. Bayangin 40 tahun tiang awan tiang api jalan, betapa teraturnya pasukan ini ya. Kan tadi bilang 600, sekitar 600.000 ya kan, 600.000 lelaki kan, kurang lebih dikali 4 ya, jadi 2,4 juta, andai kata ya 2,4 juta orang, minimum 2 juta orang, mereka tuh tiap jalan begitu, tiap kemah langsung bikin seperti itu, yang tiba-tiba tiang awannya terangkat, tiang apinya atau tiang api terangkat, berarti mereka harus berkemas, mereka siap jalan. Menarik ya, dan mereka harus jalan begitu selama 40 tahun sampai ke tanah perjanjian. Lihat ya, kemah itu, mereka harus selalu siap, standby. Harus, bukan cuma standby, mereka harus steady, bersiap. Ya, mereka harus bersiap selalu. 40 tahun mereka disuruh bersiap. Bagaimana mereka mau kalah perang coba? Orang yang hidupnya selalu steady itu lebih selalu alert ya, selalu alert, bacanya apa nih mah, alert ya, selalu siap, selalu steady. Capek, memang capek, orang yang selalu steady itu memang lelah. Tetapi orang yang santai hidupnya ya, begitu bencana itu datang, musuh datang, langsung habis. Tapi karena mereka steady, dibuat seperti itu. Pertanyaan ya, kenapa tentara itu diajari baris berbaris? Ya kan? Supaya mereka selalu steady. Walau nggak perang pun mereka selalu steady. Ini baris berbaris. Ya, kedisiplinan. Supaya mereka saatnya perang beneran, mereka sudah terbiasa. Lari pun kudu rapi, semua dibiasain steady. Nah itu yang Tuhan ciptakan, sebuah pasukan Mahanaim, bala tentara Allah. Perkemahan, ya, perkemahan bala tentara Allah. Dan malaikat the Lord Sebaot ada di sekitar mereka. Dan mereka steady. Mereka adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Seharusnya teorinya begitu. Sayang mereka tidak menjaga kekudusan itu. Mereka bersungut-sungut, mereka berbuat cabul. Bahkan di masa-masa lagi begini aja mereka bikin Cina, ya. Bahkan di masa-masa lagi susah begini saja mereka masih tega memberontak. Itu si Datanan Abiram ya sama Bani Korah itu kan. Menghasut, membujuk. Artinya apa? Memang dalam steady itu ketika daging kita tidak benar, nggak tahan. Karakter itu keluar semua, yang busuk-busuk itu di padang gurun. Makanya Tuhan bersihkan semua, hancurkan. Ya, Tuhan hancurkan karakter-karakter yang busuk itu. Hanya biar, ayo masuk ke padang gurun. Dan memang padang gurun itu menyakitkan dan membersihkan semua dagingan kita, nampak semua. Nah, saat kita lagi dibersihkan, jangan ngeyel, ya, jangan ngeyel, pasrah di padang gurun itu, ya, pasrah. Nanti kalau Anda lihat, ya, di padang gurun ini, nah ini ya, coba, yang kalau kita lihat di bilangan 1 ini kan, jumlah totalnya ini
Kalau Anda lihat jumlah totalnya ya dari 603.000 menjadi 601.000. Ada yang bertambah, ini berkurang. Ulang ya. Yang berkurang saya kasih merah. Berkurang. Ada yang bertambah, saya kasih biru. Ada yang bertambah, ada yang berkurang ya. Lama 40 tahun toh di padang gurun muter-muter 40 tahun. 40 tahun mereka mati semua, ada yang bertambah dan ada yang berkurang jumlahnya. Dan itu sangat wajar sekali di padang gurun itu terjadi banyak hal. Ya, tapi yang intinya adalah orang-orang itu semua dibinasakan semua kedagingan kita itu dibinasakan di padang gurun. Makanya kalau Anda sampai melewati padang gurun dan Anda tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan perubahan ketika Anda masuk padang gurun, ya, datang sama Tuhan, nyembah sekuat-kuatnya. Karena Anda nggak bisa bikin apa-apa lagi, cuma bisa nyembah di padang gurun. Mau bikin apa coba? Ya, orang mau bikin apa, sial aja kamu bikin apa, sial deh pokoknya. Bikin ini salah, bikin itu salah. Dan tapi juga jangan malah tambah sial, jangan bikin diri sendiri sial dengan bersungut-sungut. Bahaya, ya. Sudah sial, jangan tambah Anda bersungut-sungut di padang gurun itu. Jadi, steady, bersiap selalu. Itu kuncinya di padang gurun. Supaya setiap kali masalah datang, apa dan Anda steady. Cara steady-nya bagaimana, Pak? Kemah suci. Anda lihat itu tiang awan, itu tiang api. Ya. Anda lihat tiang awan, tiang api. Begitu tiang api bergerak, kamu bergerak. Aduh, tiang awan, tiang api apa lagi, Pak? Makanya masuklah di dalam pujian dan penyembahan tiap hari. Nyembah, angkat hatimu. Waduh, capek nggak mau nyembah, nggak mood. Angkat hatimu, nyembah. Sembah Tuhan. Kudus. Hati mana karu-karuan, saya tahu. Saya tahu rasanya padang gurun. Ya, saya tahu rasanya padang gurun. Setiap kali saya cerita padang gurun, jangan pikir Anda pikir saya nggak tahu rasanya ya. Tapi kami melakukannya. Sembah Tuhan sebab namanya kudus. Sembah, yang gampang lagunya. Karena kan udah karu-karuan, ada nyanyi apa semprat. Hatimu nggak nyampe. Kita setahun, 4 tahun ya mah. Tahun terakhir, sorry ya, karena 3 tahun kan saya berantakan kan. Tahun terakhir kami raih kemenangan. 3 tahun kami berantakan. Tahun terakhir setahun. Tahu kita cuma nyanyi 3. Sema Israel, Yesus engkau baik, sama terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, mau terima kasih apanya? Besok mau makan apa aja nggak jelas. Besok mau makan apa aja nggak jelas tuh. Terima kasih Yesus. Terima kasih kita nggak tidur di jalan. Paling tidak kita nggak tidur di jalan. Ya, di tahun terakhir itu tahun yang berat, benar-benar berat. Tahun yang berat. Terus kita nyanyi Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tiap malam kita nyanyi itu. Makanya ada saya nulis itu ya, Sema Israel. Gimana Anda bisa standby? Mata Anda lihat tiang awan, tiang api itu. Itulah kehadiran Allah dalam hidupmu. Pertahankan itu. Aduh, Pak, saya baru maki-maki orang pada jalan tadi, saya nggak tahan, Pak, lagi banyak utang, lagi begini. Nggak apa-apa, pulang tetap kamu masuk kamar, sembah Tuhan lagi. Wah, saya tahu rasanya kayak apa padang gurun ya. Di padang gurun itu saya ngamplengin pendeta, saudaraku. Pendeta kemplan sama saya, hajar habis-habisan. Masuk lagi, saya doa lagi, Tuhan, saya seru lagi. Saya tahu rasanya padang gurun itu kayak apa, apalagi orang-orang temperamen kayak saya, temperamennya buruk sekali ya. Wah, saya ngerasain tuh ya padang gurun itu seperti apa beratnya. Jadi jangan bilang, saya nggak tahu apa yang Anda rasakan. Matamu tertuju, makanya taruh di tengah.
Ini ada di tengah supaya semua orang mata memandang kepada kehadiran Allah ini. Ya, matamu harus selalu memandang. Suaramu melero, saya tahu suaramu tidak seindah suara saya. Tapi di padang gurun itu Anda terus sembah Tuhan sebab namanya kudus. Padahal Anda barusan ngamplengin orang. Tidak apa-apa, sembah Tuhan lagi, minta ampun. Terus jangan lepaskan sampai karakter itu hilang. Karena justru di padang gurun itu sifat kalau lagi banyak berkat, haleluya, puji Tuhan, Anda bisa kayak malaikat. Bahkan Anda bisa lebih suci daripada Jibril. Ya, wah, lagi banyak berkat, bini cantik, anaknya juara kelas terus, ya duitnya setiap bulan mengalir puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Anda kayak Jibril, lembutnya minta ampun. Begitu di padang gurun selesai kelar hidup Anda, ya nggak bisa Anda pakai topeng lagi. Nah, wah, ngamplengin pembantu semua masuk penjara bolak-balik. Anda mungkin kan panggilin polisi kemarin habis. Aduh, Anda datang sama Tuhan terus. Ya, apalagi terus Anda baru Anda datang sama Tuhan terus. Jangan lepaskan penyembahan itu. Lihat posisinya di tengah ya. Jangan lepaskan. Jangan matamu sampai lewat dari tiang awan, tiang api itu. Steady, selalu siap sedia. Itulah gunanya padang gurun. Ya. Makanya Tuhan berkata dalam Yesaya 54, itu pemulihan ya. Lapangkanlah tempat kemahmu. Itu adalah cerita janji pemulihan kepada Israel. Ya, aku tahu kamu sudah tinggalkan, udah jauh. Dipanggil istrinya supaya pulang. Nah, katanya kan sudah meninggal, istrinya kan sudah berzina itu kan. Yesaya 54. Dipanggil supaya pulang. Ada pemulihan di situ. Ya. Lapangkan tempat kemahmu. Di padang gurun itu kamu dilatih tanganmu untuk berperang. Selama 40 tahun bangsa ini dilatih dari seorang budak jadi pahlawan-pahlawan perang. Ada satu ininya orang Israel ya, logonya orang Israel, orang Sayyated 13 itu adalah pasukan spesialnya ya, Kopassusnya Israel itu ya. Di saat gelombang itu bertambah besar, maka orang-orang yang kuat itu akan dihasilkan. Ya. Saat gelombang itu bertambah besar, maka orang-orang kuat itu akan dihasilkan. Itu slogannya orang Israel. When the wave grows stronger, the strong men are revealed. Bagus sekali itu ya. Di padang gurun itu kamu akan dijadikan pahlawan-pahlawan. Berapa tahun? Nah, masalahnya, ayo yang nurut, jangan tegar tengkuk di padang gurun itu. Cepat-cepat beresin. Anda tahu brengsek, ngaku aja aku memang brengsek. Ya, kalau Anda memang cabul, ngaku aja ada cabul. Gak usah munafik. Anda harus lewati padang gurun ini menjadi tempat pembentukan, sehingga ketika Anda masuk ke tanah perjanjianmu, itu tanah penuh dengan susu dan madu. Sungguh Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus membuka pikiran hatimu tentang tanah yang penuh dengan susu dan madu ini. Dan kami hari ini masuk ke dalam tanah perjanjian kami. Tanah yang penuh susu dan madu. Saya mengimpartasikan apa yang kami alami, apa yang kami lihat di padang gurun ini, dan apa yang kami lihat di dalam tanah perjanjian itu. Dan itu bagimu juga. Kiranya Tuhan Yesus membuat hatimu terbuka tentang tanah Kanaanmu, tanah perjanjianmu yang penuh dengan susu dan madu. Tapi syaratnya di padang gurun Anda harus benar, sikap hatimu kudu beres. Pandang terus ini kemah suci, ya, hadirat Allah itu. Sembah, atau Anda brengsek, Anda cabut, pokoknya turun tiap hari masuk kamar, sembah Tuhan, sebab namanya kudus. Angkat, mau orang enak, mau orang apa, pokoknya ngeyel aja sama Tuhan. Apa namanya, maksudnya bukan apa namanya, gandul aja yang kenceng sama Tuhan di padang gurun itu. Nggak akan lama, saudara.
Responmu benar 4 tahun, 8 tahun, 12 atau 16, 20 tahun atau 40 tahun. Banyak orang tidak keluar dari padang gurun, kasihan amat ya. Kami mah nggak lama-lama ya, cukup satu periode saja, satu ronde saja Tuhan. Tapi kita responnya cepat, wah diludahin, apa kita ngalamin, diludahin, kita ngalamin. Ya, padang gurun itu, tapi kami erat-erat sama Tuhan. Seduh, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Cuma 3 lagu kita nyanyi selama 1 tahun, ya. Gak usah aneh-aneh, saya tahu rasanya padang gurun ya. Nah, jangan berdebat sama saya tentang padang gurun deh pokoknya. Ya. Dan Tuhan suruh apa? Lapangkanlah tempat kemahmu. Artinya apa? Ayo berangkat, kuasai. Makanya Tuhan Yesus bilang, tunggu di Yerusalem. Tunggu sampai roh itu datang kuasai hidupmu. Gitu. Nah, di padang gurun itu, ya, terus tetap berdiakonia, bermarturia, menjadi berkat. Di dalam segala kesesakan itu, kami di padang gurun ya, kita berantem-berantem, tiap malam kita bagi beras loh. Tiap malam kita berantem, saya sama Ana ya, tiap malam kita berantem, tapi sambil berantem sambil bagi beras. Cepet ya, mungkin kita yang aneh-aneh, kita ekstrim ya dulu. Cepet, karena kita tahu kita nggak mau lama-lama, kita ayo kita setahun terakhir kita cepet, begitu kita sadar setahun terakhir dipulihkan cepet sama Tuhan ya, cepet beres-beres. Begitu respon kita benar, tiba-tiba masalah itu hilang sendiri, nggak usah ditengking-tengking. Saya kok nggak percaya tengking-tengking begituan ya, nggak usah ditengking-tengking. Itu kalau tengking-tengking itu karena dimarahin, diomelin sama Tuhan Yesus, di mana imanmu? Nggak usah tengking-tengking, tenang saja, lewati saja badai hidupmu itu, padang gurunmu itu. Lakukan tetap diakonia, tetap bermarturia. Wah, baru berantem moodnya hilang, jangan. Jalan terus saja. Anggap itu proses yang normal. Begitu Anda sadar tadi baru ngamuk-ngamuk, nggak usah malu minta maaf. Saya sih minta maaf bolak-balik sama istri saya, enggak malu kok. Memang kita banyak salah. Saya juga bolak-balik minta maaf sama saya. Enggak apa-apa, itu saling mengaku. Kita lupa kebiasaan lama busuk. Nah, semuanya kita cepat minta maaf kalau ada sesuatu ya. Jangan sungkan, jangan takut. Anak-anakmu nyontoh loh. Ya, lewati padang gurunmu itu, pandang hadirat Tuhan. Tetap tinggal, lihat kemah suci itu ya. Lihat tiang awan, tiang api menuntun hidupmu di padang gurun itu. Jangan sampai matamu lepas dari tiang awan, tiang api. Apa? Tetap dalam diakonia dan marturia. Supaya Anda stay di dalam rema mana yang Tuhan kasih. Kan di padang gurun 40 tahun mereka makan mana, Anda makan mana tiap hari kan? Ya, rema yang dari Tuhan. Nah, nanti kalau pas pada ulang ada varim ya. Makan mana dari Tuhan, itulah rema. Gimana Anda mau makan? Anda habis kering, kelaparan, mati, mampus di padang gurun kalau Anda tidak ada rema dari Tuhan Yesus. Makanya selalu di dalam diakoninya, itu tujuannya supaya dapat rema. Mengapa saya bisa pulih? Karena saya dapat rema. Diakonia setiap hari. Tanda-tanda saya duduk diakonia ya. Tiap malam itu saya diakonia, turun sendiri berdua sama anak. Makanya saya teriak diakonia. Karena saya percaya sekali. Kami sudah melakukannya, kami sudah menguji. Ya, Anda enggak perlulah mikir itu. Makanya saya nggak perlu cari-cari duit, teriak-teriak cari duit buat saya nggak perlu teriak-teriak begitu. Kita sudah melewati padang gurun. Ketika kita sambil berdiakonia, sambil berantem, kita sambil berdiakonia. Sambil ngamplengin orang, kita tetap diakonia. Terus, wah, itu rema. Dan sampai satu rema, itu yang membangkitkan kami berdua. Bangkit. Kita puasa 6 bulan nggak berhenti. 24 jam makan sekali. Bukan udah makan ya. Bukan merubah jam biologis juga, tapi benar-benar puasa. Dapat rema kita. Rema itu kuat sekali tiap hari, makin lama makin kuat rema itu, makin kuat. Kiranya rema dari Tuhan Yesus memberi Anda kemenangan di padang gurun, ya, memberi Anda kemampuan, kekuatan untuk selalu melihat tuntunan tiang awan, tiang api dalam hidupmu, dan terus makan mana yang lezat, ya. Rema yang dari Tuhan Yesus setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.